Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang bagi untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu. Dalam susah di Kau saja perlindungan hidupku. Ku mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Tiga, satu, dua, tiga. Oke, sip. Dapat lah ya. Lihat kamera semuanya. Satu. Ya. Dapat ya. Shalom. Jemaat perkabungan yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.
siang hari ini kita mengikuti ibadah pemelukatan jenazah dan persemayuman pejabat gereja almarhumah Penutua Enda. Baiklah, sidang jemaat perkampungan yang kami kasihi, kita akan masuk ke dalam rangkaian acara yang pertama, yaitu penyerahan jenazah yang akan dilakukan oleh wakil keluarga dan disambut oleh wakil majelis jemaat. Saya akan membacakan riwayat singkat ibu kami tercinta, nama lengkap Idat, tempat lahir Sarapat, tanggal 12 Agustus 1960, usia berdasarkan catatan yang dikeluarkan 66 tahun 6 bulan 24 hari, agama Kristen Protestan, nama baptis atau Sidi. Sebelumnya beliau Katolik, jadi sebelumnya ada nama baptisnya yaitu Yeti Ingat Samuel panjang. Alamat duka di Jalan Aries nomor 025B, meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2026 sekira jam 20:01 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan almarhum meninggal pada saat perjalanan menuju rumah sakit Doris Silvanus. Riwayat keluarga: nama ayah Jang Hari, nama ibu Iwang, suami Witarto, menikah pada tanggal 25 April 1983, anak 2 orang. Yang pertama Hadiarto, menikah dengan Nyai Dewiati, yang kedua Lelo Herawat. Cucu ada 4 orang, yang cucu pertama yang Alia Felicia, kedua Kevin Diabariel, ketiga Cerila Adriela, dan yang keempat Sarisa Stefani. Almarhumah memiliki saudara sejumlah 10 orang. 5 orang sudah kembali ke rumah Bapa di sorga dan 5 orang masih ada bersama kita di sini. Riwayat pendidikan pekerjaan dan pendidikan dan pekerjaan almarhumah: SD Sarapat, lulus tahun 1972, SMP Karya Dharma, lulus tahun 1976, pendidikan guru agama atas Kristen, lulus tahun 1980, pekerjaan pernah mengajar sebagai guru pada salah satu sekolah dasar Bethel di Horgolis, Jawa Barat pada tahun 1981 sampai 1982. Riwayat organisasi atau pelayanan: pernah menjadi penetua Delpon di lingkungan Majelis Jemaat GKN Nazaret Malaysia. Riwayat sakit: almarhumah terdeteksi menderita diabetes sejak tahun 2001, kurang lebih 5 tahun yang lalu. Sempat 2021 sempat dirawat di rumah sakit selama 9 hari pada bulan November 2025, dan menurut catatan medis, selain diabetes, pada saat itu terdeteksi penebalan pembuluh jantung. Jika demikian, riwayat hidup singkat yang disusun sebagai wujud syukur atas kehidupan orang
yang Tuhan berikan kepada almarhumah, kiranya Bapa di surga memberikan tempat berikan Palangkaraya 8 Maret 2026 korban kami keluarga besar. Pertama-tama ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam ini sangat mendukung bagi penguatan kami berbeda dan juga kami merasa sangat terhibur dan terbantu atas kedatangan Bapak Ibu Saudara. Karena itu adalah sangat menghibur sebetulnya bagi kami yang berada. Saya sebetulnya hampir tidak dapat berkata apa-apa. Karena keadaan ini sangat mendadak sekali. Bayangkan saja setelah 15 menit kami makan bersama, tiba-tiba dia mendapat serangan dan almarhumah terpaksa mendahului kita. Salam. Selamat pagi menjelang siang, selamat hari Minggu. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum saya menyampaikan kata sambutan, saya juga menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Ketua Umum, Bapak Bias Layar, yang pada saat ini tidak bisa hadir karena sedang berada di Jakarta, dan beliau menyampaikan salam hormat kepada seluruh keluarga Bismala dan Cebama yang ada di Kota Palangkaraya, dan secara khusus menyampaikan turut berduka cita yang sangat mendalam kepada pihak keluarga, kepada Bapak Witarto sekeluarga. Yang saya hormati hamba Tuhan, Bapak Pendeta, seluruh jajaran yang saya hormati, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan secara khusus kepada warga Bismala dan Cebama Kota Palangkaraya yang berkesempatan hadir pada saat ini. Mewakili dari keluarga besar Bismala dan Cebama Kota Palangkaraya, saya menyampaikan rasa berduka cita yang sangat mendalam atas anak panggilnya orang tua Ibu Kasih kepada tua Ingat Witarto, atau yang lebih familiar kita panggil ini hadir. Perlu saya sampaikan bahwa beliau beserta keluarga di tempat ini, Bapak Witarto adalah bagian dari keluarga besar Bismala dan Cebama Kota Palangkaraya,
secara khusus di Batai Amakoraya. Dan saya tahu persis bahwa Bapak dan Ibu ini adalah warga Duswala yang sangat aktif. Baik Bapak Ibu jemaat pertemuan yang kami kasih Yesus, selamat siang. Pertama-tama kami atas nama majelis mengucapkan selamat datang pada Bapak Ibu jemaat sekalian yang pada siang hari ini boleh hadir bersama-sama dengan kami dalam rangka kita akan melaksanakan ibadah pemberangkatan jenazah sekaligus persemayaman dari salah satu pejabat gerejawi, yaitu mendiang almarhum Ketua Ingat yang telah menemui kita datang ke tempat Bapa di surga. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Penetua Diakon yang telah menerima pesan dan peneguhan dari kami untuk bisa hadir dalam memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum Ketua Ingat. Terima kasih juga untuk Bapak Pendeta Dr. Matulus yang melayani kita pada saat ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami Majelis Jemaat IPN Nazaret juga merasakan apa yang disampaikan oleh Bapak Misako. Karena duka ini sangat mendadak sekali dan sangat mengejutkan bagi kami. Karena kami tidak mengetahui atau tidak mendapatkan kabar beliau ini ada sakit. Walaupun kami tahu ibu ini memang menderita penyakit gula. Dan setelah kita mendengar penjelasan dari Bapak Yutarto, ternyata duka ini atau proses dari kematian almarhum ini sangat singkat sekali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu sebagai suami atau siapapun, bahwa kehilangan seseorang yang kita cintai, apalagi itu sangat berarti dalam kehidupan kita, adalah sesuatu pengalaman yang paling pahit dan sulit bagi kita manusia. Tapi satu yang perlu kita sadari, bahwa kematian itu adalah bagian realita dalam kehidupan manusia. Dan tak satu pun kita yang bisa menghindari itu. Bahkan menambah atau mengurangi sedikit pun dari usia kita tidak punya wewenang dan tidak punya kemampuan. Sebagai hamba, sebagai anak Tuhan yang percaya pada Tuhan kita Yesus Kristus, hanya satu menjadi pengharapan kita, menjadi penguat dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Oke, silakan duduk kembali. Kita menyanyikan hidung penguatan kita dari Bapa Surgawi.
yang Shalom. Seandainya kita dapat memilih, tentu kita semua akan memilih kehidupan ketimbang kematian. Seandainya pun kita dapat memilih, dan keluarga ini dapat memilih, tentu kita semua ingin mendiang penetua indah, tetap sehat, bersama-sama dengan suami, keluarga, anak cucu menantu, bahkan beraktivitas seperti biasa, berkumpul bersama kelompok usia indah di jemaat ini. Dan beliau termasuk yang rajin untuk mengikuti kegiatan usia indah. Pilihan untuk kehidupan itu adalah wajar. Saya katakan wajar karena kita manusia dibatasi oleh diri kita sendiri untuk lebih menginginkan kehidupan yang nyata ketimbang kehidupan nanti setelah kematian. Saya garis bawahi di sini bahwa kita dibatasi oleh diri kita sendiri untuk memilih kehidupan. Meskipun Roma pasal 14 ayat 8 jelas menyatakan bahwa hidup mati kita adalah milik Tuhan. Tapi kalau diperhadapkan kepada kita, tentu kita lebih memilih untuk hidup. Dalam hal ini Bapak Ibu sidang perkabungan dan seluruh keluarga duka, pengkhotbah mendobrak garis batas. Artinya pengkhotbah berupaya untuk membuat kita semuanya memperhatikan garis batas itu tidak selayaknya menjadi fokus kehidupan manusia. Karena itu dalam 4 ayat yang kita baca tadi, semuanya bertolak belakang dengan apa yang disenangi oleh manusia, terutama yang berkaitan dengan kematian. Ketika pengkhotbah mendobrak garis batas itu, pengkhotbah ingin agar fokus manusia, fokus kehidupan manusia sekarang ini terarah bukan kepada kefanaan dan kehidupan duniawi ini, namun fokus kita lebih kepada kematian. Dalam hal ini pengkhotbah memperhatikan kematian, karena bagaimanapun menurut kearifan yang ada padanya, pengkhotbah ingin mengatakan bahwa seluruh hidup manusia itu tujuannya sudah jelas, yaitu kematian. Kita bisa saja menghindar dari penuaan. Kita bisa saja menghindar dari situasi yang membuat kita tua. Mungkin kita rajin berolahraga, hidup sehat, makan makanan sehat. Bahkan ada terkadang manusia bersedia dan mau bayar mahal untuk operasi plastik hanya untuk menghindar dari ketuaan. Kalau di Indonesia mungkin sulit sebenarnya operasi plastik ya, karena Indonesia panas. Jangan-jangan bagi yang sering operasi plastik bisa meleleh, hati-hati ya. Apalagi di muka ini, Palangkaraya ini panas luar biasa, hati-hati yang operasi plastik ya. Hidung bisa meleleh, pipi bisa meleleh, dagu bisa panjang nanti ya. Tapi itu adalah upaya manusia untuk menghindar dari penuaan. Namun apapun manusia dapat menghindar dari penuaan, Bapak Ibu sidang jemaat sekalian sidang perkabungan,
Tidak ada yang bisa menghindar dari kematian. Seorang artis terkenal yang awet muda, Titiek Puspa, sampai pada akhir hayatnya dia tetap kelihatan muda. Tapi dia juga tidak bisa menghindar dari kematian. Dalam hal ini Bapak Ibu sidang perkabungan sekalian, adalah baik apabila hidup kita sehat, itu baik. Berolahraga itu baik. Berhikmat dalam memilih dan mengkonsumsi makanan itu baik. Merawat tubuh jasmani kita itu baik. Namun jangan lupa bahwa bukan tubuh jasmani ini yang kembali kepada Tuhan. Yang kembali kepada Tuhan adalah tubuh rohani kita. Karena itu jangan lupa bagi kita semua untuk merawat tubuh rohani kita untuk tetap sehat. Dan ketika kita sehat secara rohani, tentu kita semuanya akan siap menuju garis finish itu. Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius, dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8 menyatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan ini. Namun kolektif ini kami ingin serahkan kembali ke pihak gereja untuk digunakan untuk pelayanan. Oleh sebab itu kami mohon pihak gereja untuk menerimanya kembali. Kemudian untuk sumbangan dari Andai Tolan Bapak Ibu Saudara selama 3 malam ya.
kami telah menerima banyak bantuan yang kami hanya dapat menyampaikan terima kasih. Adapun bantuan berupa uang yang sempat kami catat dan masih ada beberapa amplop yang belum terbuka. Ada yang boleh tercatat itu 27.724.000. Lalu ada berupa snack, kopi, gula, dan ya mungkin itu aja. Terus ya bantuan berupa murid tentunya. Untuk itu kami sampaikan ucapan terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi setelah menerima dukungan dana yang kita kumpulkan hari ini, dan ini sebuah bukti sampai hayat sebelum dikuburkan beliau sudah memberikan dukungan kepada gereja, apalagi kita yang masih hidup. Terima kasih atas itu. Dua sidang perkabungan dan seluruh keluarga duka diundang bangkit berdiri. Bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8. Kita lantunkan ujian penguatan kita, apapun juga menimpamu, ayat yang pertama. Sidang perkabungan dan seluruh keluarga duka. Dunia ini memang bukan tempat kediaman kekal. Sebagai orang-orang yang beriman, kita berharap memperoleh tempat kediaman dan kehidupan kekal yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita berangkat dari sini, mengantarkan saudara kita, almarhumah Penatua Indah, ke tempat pemakaman, sembari menanti kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat jalan, Bu.
diinformasikan kepada penontonnya bisa berjejer sementara kita mengangkat perjanjian dulu. Kiri dan kanan ya, jadi kita nanti memasukkan. Masukkan. Dalam nama Yesus. Walk away, please go, before you throw your life away, a life that I could share for just a day. We should have met some years ago. For your sake I say, walk away, just go. Walk away and live a life that's full with no regret. Don't look back at me, just try to forget. Why build a dream that cannot come true? So be strong, reach the stars now, walk away, walk on. If I heard your voice, I'd beg you to stay. So don't say a word, just run, run away. Goodbye, my love. My tears will fall now that you're gone. I can't help but cry, but I must go on. I'm sad that after searching so long, knew I loved you, but told you, walk away, walk on.
kita salam. Terima kasih. Kami atas nama Majelis Jemaat GKI Nazaret menyampaikan sekali lagi duka yang mendalam atas pulangnya penentua yaitu Ibu Ingat Witarto. Bapak Ibu sekalian, kita boleh berkumpul pada saat ini. Kita akan melaksanakan ibadah pemakaman atas almarhumah penentua Ibu Ingat. Dan ibadah ini nantinya akan langsung dipimpin oleh Pendeta Herni Hayati. Dan perlu kami sampaikan, kami yang bertugas saat ini, saya selaku mewakili MPH Majelis Jemaat GKI Nazaret, Pak Cornelis, kemudian dibantu oleh Pak Jujung Gunawan dan Ibu Enke Ergionti. Baik, Bapak Ibu sekalian, satu hal kami sampaikan nanti pada daftar karangan bunga mungkin dari pihak keluarga yang ada bisa disampaikan. Nanti mewakili keluarga ya. Pada pelaksanaan karangan bunga. Saya kira demikian, kita boleh memulai ibadah kita. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Ibu. Mari kita satu dalam doa. Allah yang Maha Kuasa dan Penyayang, hidup dan mati kami ada dalam tangan-Mu. Hidup di dunia ini hanya sementara. Setiap orang yang Di
dekat Tuhan kepadamu. Almarhumah Penutua Ingat telah hidup di dunia ini kurang lebih selama 66 tahun 7 bulan. Tuhan telah memanggilnya dari antara kita. Kita akan meletakkan jasadnya di tempat ini. Dasar pengharapan kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka akan menyertai mereka. Saudara, biarlah kita letakkan saudara ini dengan sentosa. Tanah memang asal tubuh manusia, maka ia pun kembali bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Syukur bagi Allah yang telah mengaruniakan kepada kita kemenangan dan pengharapan dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hadir, terang. Satu untuk di atas kan. Atau bisa di atas. Sedang kita mengenal kasih Tuhan, sementara makan ini tertutup, kita akan bersama memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru 172 bait yang pertama sampai makam ini selesai. Surga yang bakal menyediakan tempat dan tempatku. Janganlah kasihku, Tuhanmu setia, agar kau pun boleh putra mulia dalam rumah Bapakku banyak tempatnya. Percayalah tertukar diterimanya. Yesus mati atas salibnya yang indah untuk menebus segala dosamu. Nanti pula suatu hari yang ceria,
kita berkumpul dalam rumahmu, jagalah kasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk terang mulia dalam rumah Bapakku. Banyak tempatnya, tentu kau diterimanya. Bila kau ditinggalkan teman-temanmu dalam dunia ini yang penuh sesal, pandang Yesus juru selamat dan Tuhanmu, padanya persahabatan yang kekal. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk terang mulia dan menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kami kembalikan ke majelis. Terima kasih. Melaksanakan beberapa pendataan kami lagi untuk pemakaman kita selanjutnya, yaitu tabur bunga dan peletakan karangan bunga. Ya, silakan untuk tabur bunga untuk keluarga. Sebelum kita melaksanakan perleng, ada 24 karangan bunga. Dekat-dekat kepala. Kita akan memasuki perletakan karangan bunga. Perletakan karangan bunga yang pertama dilakukan oleh suami. Ada. Jangan, itu punya orang. Iya, itu yang bapak saja. Oh, itu. Selanjutnya perletakan karangan bunga dilakukan oleh anak-anak almarhumah. Perletakan karangan bunga yang ketiga diletakkan oleh menantu dan sanger atau yang mewakili. Peletakan bunga yang keempat dilakukan oleh cucu almarhumah.
Selanjutnya perletakan bunga yang kelima, yaitu dilakukan oleh Dus Mala Nasional dan keluarga besar Pancani Gandrung Pancani Gandrung, Mak. Pancani Gandrung. Kasih. atau yang mewakili. Mak, iya Mak. Ini Mak. Perletakan bunga yang keenam dilakukan oleh KWD Dus Mala warga Bantai Amakoraya. Pak Habib Perdo. Perletakan bunga yang ketujuh dilakukan oleh KDD Dus Mala Tebama Kota Palangkaraya. Wah, itu. Perletakan karangan bunga yang ke-8 yaitu dilakukan dari keluarga besar Harara Pulau Patai Sarapat. Selanjutnya perletakan bunga yang ke-9 dilakukan oleh Majelis Jemaat GKI Nazaret. Pak Elison. Pak Elison, ada Pak Elison. Saya habis ini. Bapak Penetua Elison mewakili Majelis Jemaat GKI Nazaret. Perletakan bunga yang ke-10 dari Seksi Pelayanan Usia Indah GKI Nazaret. Perletakan karangan bunga yang ke-11 Kepala Kejaksaan Negeri Palangkaraya beserta jajaran atau yang mewakili. Perletakan bunga yang kedua. Perletakan bunga yang ke-13 dilakukan dari Rektor dan Sivitas Akademika beserta Dharma Wanita Persatuan Universitas Palangkaraya atau yang mewakili. Yang mewakili Rektor dan Sivitas Akademika beserta Dharma Wanita Universitas Palangkaraya. Selanjutnya perletakan bunga yang ke-14 dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangkaraya dan seluruh staf. Persilahkan yang mewakili. Perletakan karangan bunga yang ke-15 dari keluarga Artana Sawang dan istri. Dalam kurung Kepala Subbagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi.
silakan yang mewakili. Perletakan kerangan bunga yang ke-16 dari keluarga besar Abner Cornelis Sabong dan keluarga, dalam kurung Kabid Tuasna Penanganan Konflik Kesbangpol Kota Palangkaraya. Selanjutnya, perletakan kerangan bunga yang ke-17 dari Andreas Sado, Kepala Sub Bagian Protokol Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah atau yang mewakili. Bapak Andreas Sado atau yang mewakili. Perletakan kerangan bunga 18 dari Bapak Matius Supit Antonio atau Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Seruyan atau yang mewakili. Perletakan kerangan bunga yang ke-19 Kepala Seksi Tindak Pidana perletakan kerangan bunga yang ke-23 dari alumni Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya angkatan 2001-2002. Perletakan kerangan bunga terakhir yaitu yang ke-24 dari Ajeng Agung Community atau yang mewakili. Demikian rangkaian peletakan. Kami mengucapkan terima kasih pada sidang pergabungan yang telah bersama-sama dengan kami untuk melaksanakan prosesi pemakaman dari istri tercinta saya di sini. Kemudian ada satu hal yang perlu disampaikan juga itu bahwa pada nanti malam jam 7 diadakan kebaktian penghiburan, dan bukan terakhir, mungkin ada di lain kali lagi, tapi yang jelas ini satu malam dilaksanakan. Kemudian masih ada yang perlu saya sampaikan, ini ada coretan saya ini masih ini banyak di sana. Mungkin tadi belum sempat mendengar di sana. Sumbangan berupa uang saja, ini kalau berupa yang lainnya tidak tercatat. 27.724.000 yang sudah tercatat, tapi ada mungkin lebih dari 10 amplop tertutup yang masih belum terbaca. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih. Tolong kami kembalikan. Baik Bapak Ibu, sedang jemaat perkabungan serta keluarga yang berduka, kami juga atas nama Majelis Jemaat PKI Nazaret Eklesia mengucapkan sekali lagi turut berbelasungkawa yang mendalam atas kepergian Nyonya Ingat atau Nyonya Witarto.
Kiri,